sekitarnya tuh mimpi. Tapi yang dimaksud dengan ihtilam di sini adalah apa? Khurujul mani. Ya, khurujul mani baik apa? Laki dan perempuan. Ya, kapan? Ya, dikatakan dia telah mencapai apa? Usia balik. Ya, kalau apa? Dia keluar mani itu telah dia dianggap balik. Berapa usianya? 9 tahun. Ahsanta. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, siapa yang tahu? Yang belakang siapa? Syarif ya. Alamat ketiga apa? Alamat bulu. Khusus untuk perempuan. Apa itu? Itu apa? Haid. Apa itu haid kemarin pengertiannya? Ini pakai bahasa Indonesia aja. Yang gampangnya apa? Damun jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili siha, ya. Darah yang keluar, darah kebiasaan yang keluar dari perempuan, yang keluar dari rahim yang paling jauh dari perempuan. Yang mana keluarnya itu apa? Bukan karena penyakit, tapi karena apa? Bukan karena penyakit. Yang mana alamat ini merupakan apa? Alamat yang khusus dimiliki oleh perempuan. Jadi ketika perempuan dia telah mencapai umurnya 9 tahun misalnya di sini, namun yang perlu digarisbawahi bahwasanya untuk haid ini dia telah mencapai 9 tahun di sini adalah 9 tahun takribiyah, bukan tahdidiyah. Artinya apa? Kalau di situ ya dia ada anak perempuan misalnya, dia telah keluar darah haidnya umurnya 9 tahun tapi kurang. Apakah itu kita katakan haid atau tidak? Maka itu kita lihat. Ya, maka apa? Kalau kurangnya itu apa? Batasannya apa? Maisa'u al-haid wa tuhru. Itu apa? Kalau misalnya apa? Kurang dari apa? Dari maisa'u at-tuhru wal haid itu apa? 16 hari. Misalnya pas 9 tahun kurang 15 hari. Dia misalnya apa? Ada perempuan ya keluar darah haid misalnya. Usianya 9 tahun tapi kurang dari 9 tahun. Maka kita lihat kurangnya ini berapa? Ya, kalau misalnya apa kurang ini masih di bawah 16 hari, maka apa kita katakan dia apa itu darah haid. Tapi kalau misalnya apa keluar darah kemudian apa kemudian umurnya itu adalah apa 9 tahun tapi kurang 20 hari misalnya, atau kurang 20 hari atau 17 hari, maka seperti ini dikatakan apa darah tersebut bukan darah haid. Jadi sekali lagi kita ulangi bahwasanya apa perempuan ya, mengalami apa dia katakan dia telah mencapai usia buluk kalau keluar darah haid itu kalau usianya telah mencapai apa 9 bulan takribiyah. Artinya apa? Kalau misalnya di situ umurnya ya 9 tahun kurang, tapi kurangnya itu apa? Masih di bawah 16 hari, maka itu apa? Itu masih kita katakan darah tersebut adalah darah haid, maka dia telah mencapai apa? Usia balik. Tapi kalau misalnya darah tersebut keluar ya, usianya 9 tahun, tapi apa? 9 tahun kurang 17 hari. Ya, kurang misalnya apa 18 hari. Ya, di bawah apa? Di bawah 16, maka ini kita katakan itu bukan darah haid, tapi itu apa? Darah dari istihadah namanya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang apa? Tentang al-istinja. Ya, kemudian para fuqaha itu apa? Ada memiliki 3 istilah dalam istinja. Yang pertama ada namanya istinja, kemudian yang kedua apa namanya? Istitobah, kemudian yang ketiga apa sini? Istijmar ya. Istinja sama apa? Istitobah itu apa? Itu dengan air dan dengan apa? Istilah yang digunakan apa istinja dengan air atau dengan batu. Adapun istijmar itu apa? Istilah yang khusus digunakan apa? Istinja dengan batu saja. Nah, kemarin telah kita sebutkan itu apa? Syarat keabsahan bolehnya menggunakan batu untuk istinja. Nah, di sini ada beberapa syarat kemarin kita sebutkan, ada 8. Yang mana secara garis besarnya dia kembali kepada dua hal. Yang pertama, syarat itu kembali kepada apa? Kepada batu atau yang sejenisnya digunakan untuk istinja. Kemudian yang kedua adalah apa? Syarat dari apa? Sesuatu yang keluar al-kharij. Ya, najis yang keluar dari apa? Salah satu dari 2 jalan. Yang mana syarat batu yang digunakan untuk istinja atau yang semisalnya itu ada 3. Dan kemudian ya, syarat yang berkaitan dengan apa? Dengan kharij itu sendiri, benda najis yang keluar dari salah satu 2 jalan tersebut ada 5. Jadi seluruhnya ada 8. Yang mana secara garis besarnya ya 3 syarat kembali kepada apa? Kepada batu atau yang semisal dengannya yang digunakan untuk istinja. Yang satunya lagi apa? Yang 5 lagi itu apa? Syarat yang kembali kepada al-kharij itu sendiri, kotoran yang keluar dari salah satu 2 jalan tersebut. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Ibnu Saleh.
Hmm. Ya, 3 batu. Nah. Ya, tapi yang dimaksud dengan batu di sini apa? Tidak mesti batu, tapi apa? Benda yang semisal dengan batu. Hmm. Hmm. Bukan orang yang berpindah. Al-Kharij, Al-Kharij di situ. Hmm. Tidak berpindah, artinya apa? Al-Kharij tadi seperti bol, seperti kencing tadi, ketika dia seorang tersebut telah kencing, kemudian apa? Berhenti kencingnya, kemudian di situ masih ada sisanya, kemudian apa? Sisa ini apa? Berpindah ke tempat lain, maka kondisi seperti ini dia tidak boleh menggunakan apa? Menggunakan batu untuk istinja, tapi dia harus menggunakan apa? Menggunakan air. Kemudian yang berikutnya Naam. Ya, Allah yujawiza, ya, Allah yujawiza safatahu wa syafatahu. Kemudian yang berikutnya Naam. Kemudian yang terakhir ya, benda yang digunakan untuk bersuci tersebut batu atau semisalnya dia harus benda yang tohir. Maka apa? Tidak boleh kita menggunakan apa? Tidak sah istinja seorang dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak tohir. Contohnya apa? Seperti ros, seperti kotoran yang misalnya apa? Kotoran hewan yang misalnya sudah mengeras misalnya, seperti batu, maka apa? Tidak boleh digunakan untuk beristinja. Kemudian yang terakhir atau fasal yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah tentang apa? Furudul wudu. Nah, ada berapa Azmi? Furud wudu di sini ada 8 atau 9? Ya, boleh. Ada pertama apa? Niat. Kemudian yang kedua, ya, mencuci wajah. Kemudian, ya, kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Di sini apa? Ini apa? Kadar wajibnya apa? Membasuh sebagian kepala. Adapun kalau dia membasuh seluruh kepalanya ini apa? Ini afdol seperti ini. Dia telah mencapai apa? Mencapai sunnah. Kemudian yang berikutnya ada berapa? Ada 6, ya. Ahsantum. Kemarin yang terakhir, ya, siapa? Pak Fathan, ya. Batasan wajah. Itu apa batasan wajah? Ya, sampai di sini apa? Lihyatain ini, lihyaini itu ini, ya, tulang, ya, tulang dagu, 2 tulang dagu di sini. Lihya ini namanya. Dari apa? Dari mana bit syair di sini sampai di sini. Itu apa panjangnya. Adapun lebarnya apa? Mabaina uzunaini. Ya. Mana lebih panjang Arya? Ya. Lebih panjang lebarnya atau panjangnya? Mana lebih panjang? Lebarnya. Ya, lebarnya apa? Lebih panjang daripada apa? Daripada panjangnya. Ya, asantum jami'an. Nah, sekarang kita akan masuk apa? Pembahasan baru. Silakan dibuka bukunya. Ya. Ya, Iqra ya, siapa? Iqra ya Tony. Ya, berikutnya pembahasan berikutnya adalah faslun.
an-niyatu, kemarin kita telah menyinggung tentang apa? Tentang niat. Itu apa? Ketika kita membahas tentang furudul wudu, yang pertama adalah niat. Niat itu sendiri apa ta'rifnya? Apa itu pengertian niat? Nah, niat sebagaimana perkataan muallif di sini adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Maksud sesuatu dalam keadaan berbarengan dengan apa? Dengan perbuatannya. Itu apa? Itu niat. Nah, kemudian wa mahalluha, tempatnya, di tempat niat itu di mana? Ya, apakah di tangan? Ya, apakah di kepala? Di mana tempatnya? Di dalam hati. Di dalam hati. Kemudian masalah berikutnya watalaffuz biha sunnatun. Dalam mazhab Syafi'i bosnya apa? Melafazkan niat dalam ibadah itu apa? Hukumnya sunnah. Cuman di sini apa harus dipahami? Ya, harus dipahami masalah talaffuz bin niat di sini. Jangan sampai kita salah paham. Ya, jangan sampai kita salah paham. Kemudian apa? Kemudian kita misalnya apa? Cerita ke orang lain, kemudian kita juga apa? Misalnya diskusi dengan orang lain, kemudian kita salah sehingga apa? Mengakibatkan apa? Nanti kesalahpahaman. Nah, yang dimaksud dengan apa talaffuz di sini adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Di sini tidak wajib. Ya. Kenapa di sini alasannya? Ya, para fuqaha dan fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwasanya talaffuz bin niyyah di sini adalah sunnah. Gunanya itu apa? Lisa'ila al-qalbu al-lisanu al-qalba. Ya, supaya apa? Supaya lisan ini bisa membantu apa? Membantu hati. Artinya apa? Terkadang seorang itu dia ghaflah. Dia lalai. Ya, terkadang misalnya apa dia? Misal dia ingin apa? Dia ingin sholat misalnya, atau ingin wudu. Ya. Kadang-kadang dia sebelum datang ke sholat itu dia misalnya pikiran itu dia masih apa? Masih kemana-mana. Ya. Masih ghaflah, masih lalai dia. Maka apa? Ketika itu apa? Dia disunahkan apa? Melafazkan niat. Yang mana apa? Gunanya apa? Agar ada istihdor dalam hati. Jangan sampai ketika seseorang itu dia apa? Dia beribadah seperti wudu atau sholat atau misalnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Maka di sini apa? Para fuqaha Syafi'iyah mengatakan ini ketika seorang itu dia hendak beribadah seperti wudu misalnya atau sholat, maka dia disunahkan apa? Talaffuz bin niyyah di sini. Adapun hukumnya itu adalah sunnah. Ya, kita tahu bahwasanya apa? Niat itu sendiri adalah di hati hukumnya. Ya. Niat itu sendiri adalah tempatnya adalah di hati. Makanya apa di sini? Ya, kalau misalnya apa? Seseorang misalnya dia berniat, ya. Dia melafazkan niat di lisannya. Ya. Dia sekarang berwudu misalnya. Ya. Di lisannya dia apa? Berniat untuk berwudu, tetapi di hatinya dia ini apa? Untuk apa misalnya? Untuk penyegaran misalnya. Maka mana yang ini yang jadi ya yang dinilai? Tentunya apa? Apakah sah niatnya ini atau tidak? Tidak sah niatnya. Ya, sekali lagi misalnya apa? Ketika seorang misalnya apa? Dia berwudu. Niat di lisannya apa? Dia mengucapkan dengan lisannya apa? Dia berwudu misalnya. Nama itu misalnya apa? Nama itu fardhu wudu atau nama itu rafa'ul hadas. Tapi dalam hatinya apa? Dia meniatkan wudu ini itu apa? Untuk sekedar apa? Untuk menyegarkan diri misalnya, bukan untuk apa? Untuk ibadah. Maka apa? Yang seperti ini apa? Wudunya tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. Sekali lagi bahwasanya apa? Niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun apa? Adapun melafazkan dengan niat itu hukumnya adalah sunnah. Gunanya untuk apa? Lisa'ila al-lisanu al-qalba. Agar lisan ini apa? Bisa membantu apa? Istihdor niat dalam hati. Kemudian yang berikutnya adalah wa waqtuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Dan waktu niat tersebut adalah ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Nah, kita ketahui bahwasanya apa? Ya, niat itu pengertiannya adalah qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Yang meniatkan atau memaksakan sesuatu bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan perbuatannya. Berbarengan dengan apa? Dengan perbuatannya. Nah, kita tahu bahwasanya apa? Wudu, ya. Anggota yang wajib dibasuh yang pertama kali adalah apa? Adalah wajah. Maka ketika itu apa? Ketika dia membasuh wajahnya, ketika dia membasuh ya bagian pertama dari wajahnya tersebut, maka disitulah dia menghadirkan apa? Menghadirkan niatnya. Ya. Yang mana yang afdolnya dia membasuh wajah ini apa? Dari bagian atas. Ya, maka ketika apa? Ketika dia mulai membasuh wajahnya, maka ketika itulah apa? Dia menghadirkan niatnya. Boleh nggak dia misalnya apa? Berwudu dari bawah ke atas misalnya? Yang seperti ini apa? Boleh seperti ini. Tapi apa yang paling afdol adalah apa? Dari atas ke bawah seperti ini. Nah, yang berikutnya
adalah wa tartibu an la yuqaddama udwun ala udwin. Nah, kemarin telah kita bahas di antara ya urut wudu adalah apa, yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? An la yuqaddama udwun ala udwin. Dia tidak mendulukan apa, satu anggota ya, satu anggotanya terhadap anggota yang lain. Maksudnya apa? Ketika dia berwudu, di situ ada anggota-anggota yang wajib, anggota-anggota wudu yang wajib apa? Dicuci dan apa, dan dibasuh di situ, dibasuh. Nah, maka apa? Maka di situ dia apa? Tidak mendahulukan ya. Yang pertama kali wajib untuk dibasuh. Ya, seperti apa misalnya? Seperti yang pertama kali wajib dibasuh adalah apa? Atau dicuci adalah wajah. Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu tangan. Maka apa? Dia tidak apa? Dia tidak memulai dengan apa? Dengan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian apa? Kemudian wajahnya. Maka apa? Tidak sah seperti ini. Atau apa misalnya? Dia mulai dari apa? Dia mulai dari misalnya apa? Mencuci kaki misalnya. Dimulai dari yang bawah terlebih dahulu katanya. Kemudian dia mencuci apa? Mencuci kakinya sampai mata kaki. Kemudian apa lagi? Kemudian dia membasuh sebagian kepalanya. Kemudian apa lagi? Dia membasuh apa? Tangannya sampai siku. Kemudian apa lagi? Membasuh wajahnya. Wajahnya apa terakhir? Maka sepertinya apa? Tidak sah. Jadi apa? Dia maksud dengan tertib di sini apa? Berurutan. Dia mulai apa? Dari anggota yang wajib terlebih dahulu. Nah, berikutnya baca lagi. Ya. Nah, pasal berikutnya ini apa? Berkaitan dengan hukum air itu sendiri. Ya, hukum air itu sendiri ditinjau dari jumlahnya itu apa? Terbagi menjadi dua. Yang mana masing-masing ini memiliki hukum. Ya, ada namanya air yang sedikit, ma'ul qalil, ada yang namanya ma'ul kasir, air yang banyak. Yang mana para fuqaha di mazhab Syafi'i dan juga apa? Di ulama lainnya itu apa? Membagi air ini apa? Menjadi dua, ma'ul qalil dan apa? Ma'ul kasir. Nah, yang mana masing-masingnya ini memiliki hukum tersendiri nantinya. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Ya, air itu ada sedikit dan banyak. Yang mana masing-masing ini memiliki hukum. Fal qalilu. Nah, di sini air yang sedikit, apa itu batasan kapan air tersebut dikatakan air yang sedikit? Karena nanti berkaitan dengan hukum dia. Fal qalilu maruna al-qulataini. Adapun air yang sedikit adalah apa? Yang jumlahnya di bawah 2 kullah. Apa itu kullah nanti akan kita bahas ya. Apa itu 2 kullah nanti akan kita bahas. Jadi air sedikit adalah apa? Yang jumlahnya kurang dari 2 kullah. Wal kasiru kulatani fa aksaru. Sedangkan air yang banyak itu adalah apa? 2 kullah dan lebih. 2 kullah dan lebih. Nah, hal ini berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza balagul ma'u kullataini la yahmilu khabasan wa fi riwayatin najisan." Ya, wa fi riwayatin najisan. Apabila air tersebut telah mencapai apa? 2 kullah, maka apa? Air tersebut tidak mengandung apa? Tidak mengandung kotoran, tidak mengandung najis. Maka dari sinilah para ulama membagi air tersebut menjadi apa? Menjadi air banyak dan sedikit. Itu air banyak yang dikatakan banyak kalau dia jumlahnya 2 kullah atau lebih, adapun yang sedikit adalah yang jumlahnya di bawah 2 kullah. Nah, kullah itu secara bahasa al-kulatani, lugotan secara bahasa di adalah jarrotani al-azimani, jarrotani al-azimatani. Itu apa? Jarroh itu apa? Jarroh itu adalah guci besar, tempat air yang besar. Sedangkan setelah dalam istilah syar'i adalah ma waznuhu minal ma'i khamsu mi'ati ratin baghdadiyatin takriban. Nah, sedangkan ini perlu dicatat. Sedangkan secara syar'i ya, kulatan itu adalah apa? Ma waznuhu, ya dicatat, ma waznuhu minal ma'i khamsu mi'ati ratlin baghdadiyatin takriban. Ya, santri lama mungkin sudah pernah belajar ya. Sudah tahu ya santri lama. Itu apa? Sudah? Khamsu mi'ati rotlin, pakai tok. Rotlin. Baghdadiyatin.
nisbah kepada negeri Baghdad ketika itu. Itu apa? Ma waznuhu minal ma, ya, itu apa? Air yang beratnya sekitar 500 rotel. Bukan liter ya, rotel. Rotel itu ukuran apa? Ukuran timbangan, ukuran berat. Ya, 500 rotel Baghdadi. 500 rotel Baghdadi. Takriban. Di sini apa? Takriban dia. Itu Pak kalau kita ukur secara apa? Secara timbangan, secara berat. Beratnya sekitar berapa? 500 rotel. Khamsumi arotlin Baghdadiyatin, 500 rotel Baghdadiyah. Nah, kalau kita ukur secara apa? Secara luas dia adalah apa? Kalau tersebut dia murabba, ya, kalau kita ukur satu benda tersebut dia murabba segi 4, maka itu ziraun warubu'. Ziraun warubu'. Catat ya, ziraun warubu'. Ziraun wa rubu'un. Tulan wa ardon wa umqan. Suatu ukuran dari benda yang segi 4, yang mana panjangnya, lebarnya sama kedalamannya zira' wa rubu'. 1 zira' seperempat. 1 zira' seperempat. Ya, 1 zira' seperempat. Adapun kalau misalnya apa? Ya, seperti apa namanya? Seperti benda yang melingkar di mudawar. Itu apa? Zira'ani wa nisfun umqan. Ya. Zira'ani wa nisfun umqan. Kalau bendanya apa? Ya, bulat. Ya, seperti sumur misalnya. Zira'ani wa nisfun umqan. Itu apa? Kedalamannya 2 zira'. Sedangkan lebarnya itu zira'un. Lebarnya apa? 1 zira'. Lebarnya zira'un ardon. Nah, perlu dicatat. Dah 1 zira' berapa senti? Yang santri lama tahu nih. Berapa Umar 1 zira'? 1 zira' berapa senti? Hah? Berapa? Nasrullah? Berapa? 30. Berapa? Goni? Hah? Ya, di sini apa berselisih ya, kalau berselisih para apa sini? Para ulama, khususnya Pak Mutakhir di sini apa? Ada yang mengatakan 44, ada yang mengatakan apa? 48 ya. 48 cm. 1 zira' itu apa? 48 cm. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ya, kalau kita jadikan ke dalam bentuk liter, ya, dikatakan air 2 kulah itu apa? Kalau jumlahnya 216 liter. 216 liter. Nah, jadi apa? Kalau misalnya air tersebut jumlahnya 216 liter ke atas, maka dia dikatakan apa? Air yang banyak. Kalau misalnya apa? Jumlahnya apa? Kurang dari 216 liter, ya. Maka apa? Ini dikatakan apa? Air yang apa? Ma'un qalil di sini. Nah, kemudian di sini apa? Mu'allif mengatakan wal qalilu yatanajjasu biwuqu'i najasati fihi wa in lam yataghayyar. Kemudian hukum dari apa? Air yang sedikit tadi. Kalau misalnya apa? Dia sedikit kurang dari apa? 216 liter, kurang dari apa? Khamsumi rotlin Baghdadiyah. Ya. Nah, cuman perlu ditanbih bahwasanya apa? Di sini apa? Tidak mengapa kalau misalnya apa? Kurangnya apa? Rotel atau rotlaini. 1 rotel, kalau kurangnya tersebut 1 rotel atau 2 rotel, maka itu tidak mengapa. Nah, kalau misalnya apa? Dia airnya itu jumlahnya sedikit, maka ketika dia kemasukan benda najis, maka bagaimana hukumnya? Maka dia apa? Otomatis langsung menjadi najis dia. Wa in lam yataghayyar, walaupun apa? Air tersebut tidak berubah. Salah satu dari sifatnya apa aja sifat air tersebut? Baunya, rasanya, terus juga apa lagi?
ya warnanya. Jadi ketika apa misalnya kita memiliki air sedikit misalnya, yang kemudian ketika dia kemasukan benda yang najis, maka bagaimana hukumnya? Maka dia apa? Serta merta menjadi apa? Mutanajis dia. Maka tidak boleh kita gunakan untuk apa? Untuk taharah di situ. Nah kemudian yang berikutnya adalah wal ma'u al kasiru la yatanajasu illa iza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kemudian air yang banyak itu apa jumlahnya 200 rotel atau 216 liter ke atas, khamsamiah 500 rotel bagdadiyah ke atas. Maka ketika kemasukan benda najis, maka kita lihat dulu ya, selama air tersebut tidak berubah salah satu dari sifatnya, rasanya, warnanya atau baunya, maka apa? Kita hukumi dia apa? Tohir. Ya, kita hukumi apa? Dia tohir di situ. Dia apa? Kecuali apa? Kecuali kalau dia kemasukan benda najis, kemudian apa lagi? Kemudian dia berubah salah satu apa? Sifatnya yang tiga tersebut. Maka kita hukumi apa? Kita hukumi air tersebut berubah menjadi apa? Menjadi najis, mutanajis. Maka tidak bisa kita gunakan apa? Untuk taharah. Nah, kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya berkaitan dengan apa? Dengan masalah air. Bahwasanya apa? Air yang sedikit, air tersebut ada dua. Secara hukumnya ada dua, itu air yang sedikit dan air yang banyak. Dikatakan air yang sedikit itu apa? Kalau di bawah 2 kulah. Adapun air yang banyak itu apa jumlahnya? 2 kulah ke atas. Adapun hukumnya itu apa? Hukum ketika kemasukan benda yang najis. Bagaimana kita menghukuminya? Nah, maka kita lihat air yang sedikit yang jumlahnya 2 kulah, kurang dari 2 kulah, maka ketika kemasukan benda yang najis, maka apa? Kita langsung hukumi air tersebut menjadi mutanajis dan tidak boleh digunakan untuk taharah dengannya, untuk berwudu, untuk mandi janabah misalnya, maka tidak boleh. Adapun air yang banyak yang jumlahnya 2 kulah ke atas, maka kita lihat ketika dia kemasukan benda yang najis, maka kita lihat terlebih dahulu. Ya, selama ya air tersebut tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka apa? Kita tetap hukumi air tersebut ya tohir. Ya, adapun kalau dia misalnya apa kemasukan benda najis kemudian berubah salah satu dari 3 sifatnya tersebut, maka apa? Maka kita hukumin apa? Air tersebut telah berubah menjadi apa? Mutanajis, maka tidak bisa kita gunakan untuk apa? Untuk taharah dengannya. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan yang baru ya, baca lagi Tony. Mafhum ya? Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, berikutnya, pembahasan berikutnya apa? Berkaitan dengan apa? Mujibatul ghusli sittah. Ini apa? Hal-hal yang mewajibkan apa? Seorang itu dia mandi. Ya, hal-hal yang menyebabkan seorang itu apa? Mandi. Atau bahasa gampang kita apa? Mandi wajib. Di sini apa? Ada 6. Nah, al-ghuslu lughatan secara bahasa adalah saylanul ma'i ala syai'i. Saylanul ma'i ala syai'i. Itu apa? Pengertian al-ghuslu secara bahasa. Ya, mengalirnya air pada apa? Mengalirnya air pada sesuatu. Itu pengertian al-ghuslu secara bahasa. Jadi baik itu apa? Kita gunakan apa? Ya, air tersebut ya di badan atau apa? Mengalirnya air di badan atau misalnya apa? Di selain badan, misalnya apa di meja ini, misalnya di lantai, itu dikatakan apa? Al-ghuslu secara apa? Secara bahasa. Tapi apa? Secara syar'i itu dia lebih khusus. Secara istilah syar'i itu lebih khusus, dia adalah wasyar'an saylanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Ya, wasyar'an saylanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Itu apa? Mengalirnya air di seluruh permukaan badan. Baik itu apa? Badan tersebut baik berupa apa? Berupa basyarah. Basyarah itu apa? Basyarah ya permukaan kulit, atau apa? Atau berupa apa? Rambut di situ. Biniyatin makhsusah, dengan apa? Dengan niat yang khusus. Ini pengertian apa? Pengertian mandi secara bahasa, secara syar'i. Ini penting ya mengetahui apa? Mengetahui pengertian ta'rif secara bahasa dan secara apa? Secara istilah syar'i itu penting sekali ya, Pak. Ini sangat penting sekali. Terutama bagi apa? Bagi kita sebagai thalibul ilmi, ini penting sekali. Nah, di sini apa? Di sini ada 6 perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah apa? Ilajul hasyafati fil farji. Ya. Ilajul hasyafati fil farji. Apa yang dimaksud dengan ilaj di sini?
Apa yang dimaksud dengan ilaj di sini? Ya, wusul hasyafah, ya wusul hasyafah, sampainya hasyafah. Apa itu hasyafah? Ya, seperti apa? Kepala kemaluan bagi apa? Bagi lelaki. Itu namanya hasyafah. Au qadriha, ya, atau apa? Au qadriha, ini perlu dicatat ya. Wusul hasyafati au qadriha min faqidiha. Wusul hasyafati au qadriha min faqidiha ila ma la yajibu ghusluhu minal farji. Ini pengertian apa? Pengertian ilaj ya. Pengertian ilaj. Ini terutama apa? Terutama nanti yang teman-teman sudah menikah nantinya ya. Ya muskilahnya di sini apa? Ya. Apa itu? Ilaj al-ilaj huna wusulul hasyafati. Wusulul hasyafati au qadriha udah, wusulul hasyafati au qadriha min faqidiha au qadriha min faqidiha. Udah, faqidiha, faqidiha pakai qaf, faqidiha ila mala yajibu ghusluhu minal farji. Nah, kita terangkan sekarang. Apa yang dimaksudkan ilaj di sini? Ya. Ilaj itu adalah wusul hasyafah, sampainya apa? Kepala kemaluan dari apa? Dari zakar laki-laki atau apa? Atau kadarnya, atau dengan kadar apa? Kadar hasyafah min faqidiha. Jadi apa? Orang yang misalnya apa? Hilang misalnya. Mungkin ada seorang apa? Dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki kepala kemaluan apa? Kemaluan tidak ada misalnya. Ya, yang seperti ini apa dibahas di kitab fikih yang seperti ini ya. Ila ma la yajibu ghusluhu minal farji, ya, sampainya hasyafah tersebut kepala kemaluan atau apa? Atau kadar kepala kemaluan bagi orang yang apa? Tidak memiliki apa? Hasyafah, kepala kemaluan misalnya. Kepada apa? Kepada bagian yang tidak wajib dicuci. Dari apa? Dari farj. Farj itu apa? Kemaluan perempuan. Nah, misalnya apa? Misalnya ya hasyafah, ini misalnya sebagai misalnya apa? Misalnya apa? Hasyafah tersebut bagi orang yang apa? Hasyafahnya masih ada, misalnya segini. Ketika dia masuk pada bagian farji perempuan yang tidak wajib apa? Dibasuh, maka apa? Wajib dia apa? Wajib dia mandi. Atau misalnya apa? Dia qadarullah misalnya apa? Dia hilang ininya, hasyafahnya seperti ini. Maka apa? Masuknya tuh dengan kadar hasyafah, misalnya hasyafahnya misalnya segini misalnya, dia tidak memiliki hasyafah, maka ketika apa? Ketika kemaluannya terus sebut masuk, ya dengan kadar apa? Dengan kadar hasyafahnya tadi, maka apa? Maka wajib bagi dia apa? Bagi dia mandi. Maka kalau kita lihat bagi para fuqaha di sini apa? Mereka sangat detail sekali ya, sangat teliti sekali dalam membahas suatu masalah di sini. Jadi apa? Ketika seorang ini apa? Ketika apa? Dia apa? Kemaluannya masuk pada kemaluan perempuan, ya tentunya bagi yang sudah berkeluarga di sini ya. Maka apa? Wajib bagi dia apa? Mandi. Walaupun apa? Dia tidak mengeluarkan air mani. Dengan sekadar apa? Dengan sekadar idkhal, dengan sekadar ilaj itu apa? Sudah wajib bagi dia apa? Bagi dia apa? Bagi dia mandi. Hal ini berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Iza jalasa baina su'abiha al-arba' tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu, ya, hadis dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi. Apabila apa seorang itu apa dia duduk di antara apa anggota badan yang 4, ini merupakan apa kinayah dari apa dari jima, ya, hubungan apa hubungan suami istri. Maka apa faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib apa wajib bagi dia mandi. Dalam riwayat Muslim dikatakan wa in lam yunzil, walaupun apa dia tidak apa keluar air maninya, dengan sekadar apa dengan sekadar ilaj, dengan sekadar masuk,
walaupun dia tidak keluar air maninya, maka ketika itu wajib bagi dia apa? Mandi, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian ya, yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya air mani, baik laki-laki atau perempuan. Nah, yang mana keluarnya air mani ini bisa disebabkan dengan apa? Dengan berbagai cara. Misalnya apa? Ketika dia berhubungan dengan istrinya, keluar air maninya, maka apa? Wajib bagi dia apa? Mandi. Di sini ada dua penyebab. Yang pertama apa? Ilat itu sendiri, kemudian apa? Keluarnya air mani. Atau misalnya apa? Dia mimpi, misalnya ihtilam. Ya, mimpi apa? Mimpi basah misalnya. Maka apa? Maka ketika apa? Ketika dia bangun dari apa? Dari tidurnya, dia mendapati apa? Dia mendapati apa? Misalnya apa? Pakaiannya itu basah, ada air mani di situ, maka apa? Maka wajib bagi dia mandi. Atau misalnya apa? Misalnya apa? Dia misalnya apa? Lagi menghayal misalnya. Ya, lagi menghayal, tiba-tiba apa? Keluar air maninya. Ya, seperti ini ada mungkin ya. Seperti ini mungkin ada. Maka apa? Ketika itu apa? Wajib bagi dia mandi. Yang jelas ini apa? Khurujul mani dia di sini adalah umum. Keluarnya air mani ini apa? Dia umum ya apa? Keluar air mani ini dengan berbagai cara. Atau dengan cara yang haram misalnya. Ya, misalnya apa? Dengan apa? Dengan istimna misalnya, dengan sesuatu dengan cara yang haram, maka apa? Wajib bagi dia apa? Wajib bagi dia mandi. Nah, sekarang ya akan kita bahas sedikit apa itu Pak? Apa itu ciri-ciri air mani? Ya, agar kita ketahui bahwasanya apa? Apa itu ciri-ciri air mani? Nah, air mani dari laki-laki, air mani laki-laki itu ciri-cirinya adalah apa? Bahwa ma'un abyadu sakhinun yatadafaqu fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin. Ini adalah dia adalah apa? Airnya itu apa? Dia putih pertama. Warnanya itu putih. Sakhin itu apa? Kental. Kemudian apa? Keluarnya itu ketika dia keluar dari kemaluan itu pada keluar itu dia memancar dia. Keluarnya itu kuat, dia memancar. Kemudian wa yakhruju bi syahwatin. Kemudian keluarnya itu apa? Dengan syahwat. Ya, maka apa? Orang yang tidak bersyahwat maka apa? Tidak bisa mengeluarkan air mani. Orang yang tidak bersyahwat apa? Tidak akan keluar air maninya. Kemudian apalagi wa yutalazzazu bi khuruji. Kemudian ya, keluarnya itu apa? Dia merasakan kelezatan ketika apa? Ketika keluar. Nah, ini di antara apa? Di antara ciri-cirinya. Wa yaqibu khurujahu futurun. Kemudian apa? Ketika keluar air mani tersebut, ketika dia apa? Telah mengalami keluar air mani tersebut, maka orang yang telah keluar air maninya dia mengalami apa? Futur. Futur itu apa? Dia lemas. Ya, dia apa? Dia merasa lemas. Kemudian apalagi waraihatuhu ratban karaihati tal'in. Kemudian baunya, bau air mani tersebut ya, dalam keadaan basah dia seperti apa? Karaihati tal'in, seperti apa? Seperti bau apa? Tal'in. Tal'in itu apa? Putih korma. Ya, seperti apa? Seperti putih korma. Atau apa? Qaribatun min raihati ajinil burri. Atau apa? Baunya tuh seperti apa? Seperti bau adonan tepung. Ya. Adapun ketika kering, air mani tersebut ketika kering baunya itu seperti apa? Seperti putih apa? Putih telur ayam. Ya, namun apa? Di situ alamat yang paling apa? Paling dominan, yang paling menonjol pada air mani tersebut adalah apa? Ada 3 alamat yang paling menonjol. Yang pertama apa? Al khuruju bi syahwatin ma'al futuri aqibahu. Kemudian yang pertama adalah apa? Keluarnya itu apa? Dengan syahwat. Ya, Pak, ini ciri-ciri yang paling menonjol. Maka apa? Orang yang tidak bersyahwat maka tidak akan keluar air maninya. Ya, kemudian ketika keluar tersebut, air mani tersebut, maka dia akan mengalami apa? Mengalami lemas. Ini ciri yang menonjol. Kemudian apa? Baunya itu apa? Menyerupai apa? Bau apa? Putih korma. Nah, kemudian di antara alamat yang menonjol adalah apa? Al khuruju bitadafuk. Kemudian keluarnya itu apa? Dengan memancar. Keluarnya itu apa? Memancar, kuat dia, memancar. Maka apa? Kalau seseorang dia menemui apa? Alamat di antara apa? 3 alamat, salah satu di antara 3 alamat ini, maka apa? Maka itu dipastikan dia adalah air mani. Nah, kemudian perlu juga kita bahas di sini apa? Cairan yang keluar dari apa? Dari laki-laki. Dari kemaluan laki-laki itu ada 3. Yang pertama apa? Mani. Ini telah kita bahas. Kemudian juga di situ ada namanya apa? Mazi. Kemudian juga ada namanya al-wadi. Ya. Kemudian juga belum kita bahas. Adapun apa? Air mani perempuan itu warnanya apa? Warnanya kuning. Kemudian apa? Rokik itu apa? Dia tidak kental deh. Ya, agak encer dia. Fama un asfaru rokikun. Itu apa? Jadi dari apa? Mani perempuan. Sebagaimana laki-laki memiliki apa? Air mani, perempuan juga memiliki apa? Memiliki air mani.
Adapun hukum dari apa dari air mani tersebut, nah, apa hukumnya? Apakah dia najis atau suci? Apa Rais hukumnya? Air mani. Ya, najis atau suci? Ya, suci, bukan najis. Adapun apa madhi dan wadyu, madhi dan wadyu itu apa? Secara hukum dia adalah apa? Dia najis. Adapun apa perbedaan antara air mani dengan madhi? Kalau madhi itu dia adalah dia warnanya apa? Warnanya putih dan apa? Tidak kental. Warnanya apa? Putih, kemudian apa? Tidak kental. Kemudian apa? Kemudian dia lengket. Nah, kemudian apa? Keluarnya itu apa? Ketika seorang bersyahwat. Ya, ketika seorang itu bersyahwat, tapi apa? Terkadang dia tidak sadar keluar di situ apa? Keluar air madhinya di situ. Kemudian apalagi keluarnya itu apa? Dia tidak memancar, berbeda dengan apa? Berbeda dengan air mani. Air mani itu ketika dia keluarnya itu memancar. Tapi apa? Tapi madhi tersebut ketika keluar apa? Terkadang seseorang itu dia tidak sadar. Keluarnya itu apa? Tidak memancar. Wala yaqibu futur. Nah, kemudian apa ketika keluar seorang yang misalnya apa? Dia keluar air madhinya, dia apa? Dia tidak merasa lemas. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan air mani. Ketika seorang ya keluar air maninya, dia akan merasa lemas. Nah, biasanya ya keluar ketika apa? Ketika misalnya apa? Ketika syahwat ini memuncak. Ketika seorang ini dia syahwat yang memuncak, maka terkadang tidak sadar apa? Keluar air apa? Air madhinya di situ. Keluar cairan dari apa? Dari kemaluannya. Nah, maka kalau kita lihat ya, kalau dalam kondisi seperti ini, seorang ketika dia bersyahwat misalnya, kemudian ada cairan yang keluar dari apa? Dari kemaluannya, maka apa? Dilihat dulu. Kalau misalnya apa ciri-cirinya tersebut ya sama seperti yang kita sebutkan tadi, maka kita pastikan cairan tersebut adalah madhi. Dan hukumnya dia adalah apa? Najis. Maka seperti ini apa? Wajib dia mengenai apa? mengenai kemaluan dan juga mengenai pakaian, maka itu wajib dicuci. Adapun wadhi, dia adalah apa ciri-cirinya? Warnanya apa? Warnanya putih tetapi apa? Kental dia. Kemudian apa? Kemudian dia warna itu agak keruh. Kemudian dia tidak memiliki bau. Warnanya apa? Warnanya putih, kemudian kental, kemudian keruh. Kemudian dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki bau. Nah, biasanya itu apa? Keluar setelah apa? Setelah kencing. Ya, setelah kencing keluarnya. Atau apa? Ketika dia mengangkat apa? Sesuatu benda yang berat, beban yang berat misalnya. Maka apa? Maka itu dikatakan apa? Wadhi. Maka adapun mani itu hukumnya apa? Itu hukumnya adalah tohir. Maka ketika seorang itu keluar mani, maka dia wajib apa? Wajib mandi. Adapun apa? Madhi dan wadhi itu apa? Ketika keluar itu membatalkan wudu dan wajib bagi dia apa? Untuk membersihkannya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Di antara perkara-perkara yang mewajibkan seorang itu mandi adalah apa? Al-haidhu. Ini pak sebagai perempuan. Yang dimaksud dengan haid di sini adalah apa? Ketika darah haid itu telah berhenti. Ketika apa? Ketika seorang itu apa? Telah berhenti dari darah haidnya, maka wajib bagi dia apa? Wajib bagi perempuan tersebut untuk mandi. Dan penting juga apa bagi suami misalnya. Jadi ketika misalnya apa? Ketika istrinya misalnya telah berhenti dari haid, maka jangan buru-buru terlebih dahulu, sabar terlebih dahulu. Ya, suruh mandi terlebih dahulu. Ya, jangan buru-buru. Ini harus dipelajari ya. Kalau kita nggak pelajari, kita nggak tahu. Ya, bagi yang akan menikah nanti ya. Contoh nih. Apa? Hal ini berdasarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wala taqrabuhunna hatta yathurna, fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala taqrabuhunna." Janganlah kalian dekati mereka, itu apa? Perempuan yang mereka dalam keadaan haid, hatta yathurna, sampai mereka itu apa? Tahir. Fa iza tatahharna, apabila mereka itu telah apa? Telah tahir, telah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah dari mana saja yang Allah perintahkan kepada kalian. Yang pertama apa? Adalah haid. Ya, jadi apa? Kalau seseorang telah berhenti dari apa? Dari darah haidnya, seorang perempuan telah berhenti dari darah haidnya, maka wajib bagi dia mandi. Kemudian juga apa? Nifas. Apa itu nifas? Ya, darah yang keluar karena apa? Karena disebabkan karena melahirkan.
Yang mana haid ini biasanya secara golibnya biasanya apa? Biasanya perempuan yang mengalami haid ini biasanya kebanyakannya itu 6 sampai 7 hari. Ya, rata-rata 6 hari atau 7 hari. Ya, adapun nifas ini biasanya apa? Biasanya itu 40 hari. Ya, kebanyakan apa? 40 hari. Maksimalnya apa? Maksimal 60 hari. Maksimalnya 60 hari. Jadi apa? Kalau misalnya apa perempuan ya dia telah melahirkan, kemudian keluar darah yang mana darah tersebut dikatakan adalah darah nifas, maka apa? Ketika telah berhenti darah nifas tersebut, maka wajib bagi dia apa? Wajib bagi dia mandi. Kemudian yang kelima, di antara apa? Di antara perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi adalah al-wiladah, melahirkan. Ini apa? Khusus bagi perempuan. Khusus bagi perempuan. Ya, ketika apa? Ketika dia mengeluarkan apa? Ketika dia melahirkan, walaupun apa? Tidak ada darah di situ. Ya, terkadang mungkin ada perempuan ketika dia melahirkan apa? Tidak ada darah keluar dari situ. Ya. Walaupun dikatakan di sini apa? Khurujul waladi walau bila rutubatin. Walaupun keluar itu tidak ada cairan di situ, tidak ada darah, maka tetap bagi dia apa? Mandi. Ya, sebabnya itu apa? Karena biladah itu sendiri, bukan karena nifas, tapi apa? Karena biladah. Sampai juga dikatakan di sini apa? Au alaqatin au mudghatin. Qalat qabilatun innaha aslu adamin. Walaupun yang keluar tersebut adalah alaqah. Apa itu alaqah? Ya, masih gumpalan darah atau apa? Atau gumpalan daging. Misalnya apa? Wanita yang keguguran seperti ini misalnya kan. Tetapi apa? Ketika apa? Seorang qabilah. Ya, qabilah. Qabilah itu apa? Ya, kalau bahasa kitanya apa? Dukun beranak ya, bahasa kitanya nih. Ya, perempuan yang biasanya apa? Yang membantu wanita untuk melangsungkan proses persalinan. Ya, itu namanya qabilah di Arab sana. Ya, kalau zaman dahulu nggak ada bidan, yang ada apa? Dukun beranak dulunya kan. Itu namanya qabilah. Nah, ketika apa? Seorang qabilah itu dia mengatakan bahwasanya ini adalah apa? Aslul adami. Ini merupakan apa? Awal dari apa? Pembentukan manusia. Ketika ada seorang qabilah mengatakan seperti ini, maka apa? Wajib bagi perempuan tersebut apa? Dia mandi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau seorang perempuan tersebut dia melahirkan secara sesar. Secara sesar. Dia tidak mengeluarkan darah. Misalnya apa? Dari kemaluan ya kan? Bukan, tidak ada darah nifas di situ. Maka bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib mandi atau tidak? Silahkan tahu. Maka jawabannya apa? Maka jawabannya adalah wajib bagi dia mandi. Ya, tetap bagi dia apa? Wajib bagi dia mandi. Kemudian yang keenam, ayat yang terakhir adalah al-mautu. Adalah apa? Kematian. Ya, ketika seorang itu apa? Dia meninggal, maka wajib bagi dia mandi. Ya, coba. Mayat yang mandi ya. Mayat mandi sendiri. Gitu. Ya, Jen. Mayat mandi sendiri. Ya. Nah, maka apa? Yang wajib memandikan adalah apa? Ya, orang yang masih hidup. Kewajibannya adalah bagi orang yang masih hidup tentunya. Kecuali dikecualikan apa di sini? Kecualikan apa seorang muslim yang dia apa? Meninggal dalam keadaan syahid. Ya, pembahasan syahid ini apa panjang tapi tidak perlu kita bahas di sini karena waktunya tidak cukup. Ini apa? Kecuali apa? Kecuali orang yang mati syahid. Maka orang yang mati syahid apa? Tidak wajib tidak boleh dimandikan. Sehingga apa? Orang yang mati syahid maka dia tidak boleh dimandikan. Ya, baca lagi Tony, pembahasan terakhir. Nah, masalah berikutnya adalah apa? Faslun furudul ghusli isnani, an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Masalah berikutnya apa? Furud. Itu apa? Kewajiban atau rukun wudu atau rukun mandi itu ada dua. Ya, gampang sebenarnya, Pak. Nah, gampang sebenarnya, Pak. Mandi wajib ini sebenarnya gampang. Ya, yang wajib itu gampang. Adapun sunnahnya apa? Itu telah apa? Banyak sekali apa? Telah diterangkan para fuqaha. Itu apa? Di sini tidak kita bahas, tapi di sini kita bahas adalah apa? Hal-hal yang wajib atau rukun atau furud dari mandi itu sendiri. Adapun secara sunnahnya itu Pak, itu banyak sekali apa? Telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Yang pertama adalah apa? Furudul ghusli isnani. Yang pertama adalah niat. Yang pertama ketika seorang dia telah kita sebutkan tadi mengalami dari 6 yang kita sebutkan tadi hal-hal yang mewajibkan dia mandi. Maka apa? Maka yang pertama furudnya adalah apa? An-niyah. Pertama wajib niat. Berdasarkan apa? Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Mana niat ini itu wajib pada setiap ibadah. Wajib pada setiap ibadah ini wajib adanya niat. Nah, ketika seorang itu dia misalnya apa? Dia mengalami janabah. Ya, mengalami janabah.
Ya, hadas besar ya, hadas besar dinamakan dengan junub. Ya. Maka apa? Maka dia yang pertama harus dilakukan adalah dia berniat. Maka apa? Kapan itu dia berniat? Ya, ketika pertama kali apa? Membasuh anggota badannya ketika dia mandi. Ya. Yang mana dia boleh apa? Bisa memulai dari apa? Dari anggota badan yang dia suka, misalnya boleh dari kepala terlebih dahulu atau dari tangan terlebih dahulu. Yang penting apa? Yang penting sebagaimana apa? Sebagaimana furud yang kedua adalah wa ta'mimul badan bil ma. Meratakan air ke seluruh permukaan apa? Permukaan tubuh di sini. Meratakan air ke seluruh permukaan apa? Permukaan tubuh dia. Ya, baik itu berupa apa? Berupa kulit atau apa? Misalnya berupa syu'ur, berupa rambut di situ. Ya. Maka apa? Ketika dia hendak bermandi, maka apa? Maka yang pertama kali yang wajib bagi dia adalah niat. Apa niatnya tersebut? Maka apa? Dia berniat apa? Raf'al janabah. Maka dia apa? Berniat apa? Raf'al janabah. Dia meniatkan apa? Raf'al janabah. Jadi penting ya. Jadi apa? Salah satu apa? Fungsi niat ini, salah satu apa? Dari fungsi niat ini adalah apa? Untuk membedakan ibadah dan selain ibadah. Kita tahu bahwasanya apa? Mandi itu apa? Dalam satu keadaan dia katakan ibadah, di satu keadaan dia apa? Dia bukan ibadah. Ya, ketika seorang mandi misalnya pagi hari misalnya, karena dia ingin apa? Ingin misalnya apa? Menghilangkan bau badan, ingin segar badannya. Ya, dia tidak berniat, maka apa ini dia katakan apa di sini? Ini bukan ibadah seperti ini. Dia apa? Salah satu fungsi niat itu adalah apa? Untuk membedakan antara apa? Antara ibadah dan bukan ibadah. Ya, seperti mandi misalnya. Ya, satu bentuk dari satu sisi dia bisa bernilai ibadah, dari satu sisi apa? Dia bukan ibadah. Maka untuk membedakan antara ya dia ibadah atau bukan ibadah itu apa? Dari niat. Maka dia niat. Apa yang harus dia niatkan? Yang harus dia niatkan adalah apa? Raf'al janabah. Ya, dia cukup apa? Misalnya apa? Dia meniatkan apa? Raf'al janabah. Maka yang seperti ini sudah cukup. Dia meniatkan apa? Raf'al janabah. Mengangkat apa? Mengangkat janabah. Mengangkat hadas besar. Yang kedua adalah apa? Meratakan air ke seluruh apa? Permukaan apa? Permukaan tubuh dia. Mulai dari apa? Kepala, kemudian juga badan dan seluruh anggota tubuhnya. Baik itu apa? Baik itu berupa apa? Kulit atau apa? Atau rambut. Baik itu apa? Tebal ataupun tipis. Kalaupun tebal misalnya apa? Dia memiliki apa? Tebal, maka itu apa? Wajib air tersebut sampai ke permukaan kulitnya. Kalau kemarin kita bahas di masalah wudu, kalau misalnya pas seorang itu dia memiliki apa? Lihyah yang apa? Yang kasifah, lihyahnya itu apa? Jenggotnya itu tebal, maka apa? Maka tidak wajib bagi dia apa? Ya, membasuh apa? Bagian dalamnya. Maka cukup bagi dia apa? Membasuh apa? Zohir dari lihyah, permukaan apa? Permukaan jenggot yang tebal tadi. Adapun ketika dia mandi itu wajib apa? Dia basuh apa? Batinnya, permukaan apa? Dalam bagian dalam dari rambut yang berada di anggota tubuhnya tersebut. Maka apa? Tidak cukup misalnya apa? Seorang dia memiliki apa? Jenggot yang tebal, kemudian apa? Ketika dia mandi wajib, dia hanya apa? Membasuh apa? Permukaan jenggotnya, tidak. Maka ini tidak cukup. Maka dia harus apa? Membasuh bagian dalamnya, sehingga apa? Mengenai apa? Mengenai kulit ya, kulit tubuhnya. Nah, juga masalah yang penting juga apa? Bagi perempuan. Ya, bagi perempuan ini apa? Wajib dia apa? Mengurai apa? Mengurai apa namanya itu? Jalinan rambutnya. Ya. Kalau apa? Kalau misalnya apa? Air tersebut tidak bisa sampai kepada permukaan apa? Permukaan kulit kepalanya, kecuali dengan apa? Dengan membuka apa? Membuka jalinan rambut tersebut, maka hal tersebut wajib bagi dia. Nah, kemudian juga masalah berikutnya ya. Masalah berikutnya apa? Ini juga apa? Wajib dia basuh apa? Ya, terutama bagi apa? Bagi orang-orang yang tidak sunat. Ya, bagi orang-orang yang tidak sunat. Itu apa? Wajib bagi dia apa? Membasuh apa? Membasuh apa? Kulit permukaan apa? Ya, kulit dalam apa? Ya, kulit kemaluan yang lebih tadi. Bagian dalam tuh apa? Wajib apa? Wajib dicuci. Itu apa? Wajib dibasuh. Ya, maka apa? Salah satu syariat agama Islam kita ini adalah apa? Wajibnya seorang itu khitan bagi laki-laki ataupun perempuan. Apa? Di mazhab Syafi'i itu apa? Khitan itu wajib bagi laki dan perempuan ya. Wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya ini kita baca cepat aja ya. Berikutnya kita baca
Ya, pasal berikutnya adalah apa? Syurutul wudu asyaratun. Ya, surut wudu itu ada 10. Kalau kemarin kita bahas tentang apa? Tentang furud wudu, ya. Apa beda antara furud dengan syurut? Ya, kalau furud itu berkaitan dengan apa? Dengan wudu itu sendiri. Sedangkan pas syurut itu apa? Itu apa? Di luar wudu, ya. Di luar wudu. Nah, adapun syurut wudu itu ada 10. Yang pertama adalah Islam. Maka apa? Tidak sah wudunya apa? Orang yang orang kafir, orang bukan Islam, maka tidak sah wudunya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tamyiz. Apa itu tamyiz? Ya, kapan seorang itu dikatakan dia telah mencapai usia tamyiz? Ya, itu apa para ulama memberikan batasan, memberikan dobit seorang anak itu dikatakan tamyiz, ya apabila apa? Apabila dia apa? Bisa ya makan sendiri, atau dan dia bisa juga apa? Makan sendiri, dan yastanji wahdahu, atau dia juga bisa buang haji sendiri. Ya, para ulama di sini apa? Berbeda pendapat dalam apa? Dalam memberikan batasan kapan seorang itu dikatakan seorang anak itu dikatakan tamyiz. Ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan an yafham al khitab wa yarudda al jawab. Dia apa? Telah paham bahwa perkataan orang lain, kemudian dia bisa menjawabnya. Kemudian apa? Namun di sini apa? Takrif paling dekat adalah apa? Ketika anak tersebut dikatakan dia telah mencapai usia tamyiz adalah ketika dia bisa makan dengan sendiri, kemudian minum sendiri, kemudian dia bisa buang haji sendiri, maka dia dikatakan apa? Ya, tamyiz dia di sini. Ada sebagian ulama lagi mengatakan apa? Dikatakan usia tamyiz kalau dia telah mencapai apa? Usia 7 tahun, ya. Yang kedua adalah tamyiz, maka apa? Ya, kalau misalnya apa? Dia belum mencapai usia tamyiz, ya, misalnya dia sobi, anak kecil belum mencapai usia tamyiz, maka apa? Maka tidak sah apa? Wudunya. Kemudian yang berikutnya adalah an-naqa wan naqu anil haidhi wan nifas. Kemudian suci dari apa? Haid dan nifas. Maka apa? Wanita yang sedang dalam keadaan apa? Haid atau nifas, maka tidak sah wudunya. Dia berwudu apa? Tidak sah wudunya. Kemudian yang berikutnya lagi wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Kemudian apa lagi? Wa amma ini atau pada apa? Pada sebelumnya itu apa? Wan naqu, ya. Wan naqu amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Kemudian apa lagi? Naqu itu apa? Suci atau bersih, ya. Bersih dari apa-apa yang bisa mencegah sampainya air ke permukaan kulit. Ya. Contohnya apa di sini? Ya, misalnya apa di sini apa? Ada sesuatu misalnya apa? Misalnya ada aspal misalnya kering di sini, ya, ada aspal, sehingga apa? Air tersebut terhalang sampai kepada apa? Pada kulit. Maka apa? Dia harus bersihkan terlebih dahulu. Atau misalnya apa lagi misalnya? Ada sesuatu hal di sini, ada sesuatu benda yang terdapat pada apa? Anggota wudunya, sehingga apa? Sehingga air tersebut tidak sampai kepada apa? Permukaan kulitnya. Maka apa? Dia harus bersihkan terlebih dahulu. Ya, contohnya banyak seperti misalnya tadi, misalnya apa di sini misalnya ada cat misalnya sudah kering misalnya, atau misalnya ada aspal sudah kering, atau ada contoh lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah wa an la yakuna ala udwi ma yughayyiru alma. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Tidak terdapat pada anggota wudu tersebut ada sesuatu benda yang bisa merubah apa? Merubah air. Ya, merubah air. Kenapa? Telah kita pelajari tadi bahwasanya apa? Ya. Air kalau dia misalnya apa? Kalau air yang sedikit, kalau dia misalnya terkena najis, maka apa? Maka dia langsung menjadi najis. Atau misalnya apa? Dengan ketika dia bercampur dengan sesuatu yang tohir, maka kita lihat di sini dulu. Maka kalau misalnya apa? Air tersebut kalau dia bercampur dengan sesuatu yang tohir, maka kalau misalnya apa? Dia telah keluar dari penamaan air, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, misalnya apa? Yang gampangnya kita ambil contoh misalnya di sini apa? Ya, ada misalnya apa? Di tangannya misalnya atau di wajahnya terdapat apa? Tinta misalnya. Ya, di apa? Di wajahnya terdapat tinta misalnya. Maka apa? Maka ketika ada tinta di wajahnya ini, walaupun tinta tersebut basah, maka apa? Tidak sah wudunya. Karena apa? Karena air ketika bercampur dengan tinta, maka apa? Tinta tersebut bisa merubah apa? Merubah air tersebut, merubah salah satu dari apa? Dari sifat air tersebut. Maka apa? Seperti tidak sah. Ya. Atau misalnya di sini ada cat, ya. Ya, biasa para pekerja harus diperhatikan, ya, para pekerja di sini, ya, para pekerja misalnya apa ada cat misalnya di tangannya, maka harus dia
ya, terutama cat tersebut apa? Basah. Ya, kalau kering ya, kalau kering yang dikhawatirkan nanti apa? Air tersebut tidak sampai kepada permukaan kulitnya. Kalau basah, ya, cat tersebut masih basah, maka dikhawatirkan nanti apa? Air tersebut bisa apa? Bisa merubah air tersebut. Atau misalnya apa? Di tangannya terdapat apa? Terdapat kopi misalnya. Siapa yang suka kopi di sini? Ya, ditaburi kopi di sini kan? Misalnya. Kemudian apa? Ketika itu dia berwudu, yang mana di tangannya ini masih ada apa? Masih ada serbuk kopi. Maka seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena ketika apa? Dia berwudu, air tersebut kecampur dengan apa? Kecampur dengan kopi tersebut, dengan benda tersebut, maka apa? Benda tersebut telah merubah apa? Merubah sifat air tersebut. Maka sepertinya tidak boleh. Maka dia harus bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah wal ilmu bi fardiyatihim. Kemudian dia harus mengetahui, memiliki ilmu tentang apa? Kefarduan dari wudu tersebut. Maka apa? Maka dia harus mengetahui, memiliki keyakinan, harus mengetahui bahwasanya apa? Ya, wudu tersebut adalah wajib. Ya. Kalau misalnya apa? Dia berwudu, tapi apa? Dia berkeyakinan bahwasanya apa? Wudu tersebut bukan wajib, tapi apa? Sunnah. Saya berwudu di sini bukan karena wajib, tapi sunnah. Maka bagaimana hukumnya? Maka tidak sah wudunya. Maka apa? Yang berikutnya adalah apa? Wal ilmu bi fardiyatihi. Maka dia harus mengetahui, memiliki ilmu tentang apa? Kefarduan dari wudu tersebut. Kemudian an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Kemudian dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya apa? Salah satu furud wudu tersebut di antara furud-furud yang lain adalah sunnah. Nah, misalnya apa? Kita tahu bahwasanya furudul wudu ada berapa tadi? Ada 6. Nah, di antaranya apa misalnya? Membasuh apa? Membasuh wajah misalnya. Nah, kalau misalnya apa? Dia berkeyakinan bahwasanya apa? Ada salah satu dari furud wudu yang 6 tadi adalah sunnah salah satunya, maka tidak sah wudunya. Kalau dia menganggap misalnya apa? Niat itu adalah wajib. Iya. Tetapi apa? Niat itu adalah furud atau wajib. Kemudian dia mengatakan bahwasanya apa? Membasuh wajah tersebut hukumnya apa? Hanya sunnah, bukan wajib. Yang lainnya apa? Wajib. Tapi saya menganggap membasuh wajah itu apa? Hukumnya itu sunnah saja. Maka sepertinya juga tidak sah. Atau dia menganggap bahwasanya apa? Niat itu tidak wajib, bukan bagian dari furud, maka juga apa? Adapun dia apa? Dia berniat ya karena bukan karena wajib. Dia mengatakan bahwa sunnah, maka sepertinya juga tidak sah. Atau misalnya apa? Dia menganggap bahwasanya apa? Mencuci tangan sampai mirfaq, sampai siku di sini adalah itu sunnah hukumnya, tapi yang lainnya wajib, maka juga tidak sah wudunya. Kemudian yang berikutnya adalah alwal ma'u tahur. Ma tersebut adalah air yang tahur. Apa tuh yang dimaksud dengan tahur di sini? Bedakan antara tahur dengan tahir. Ya, tahur itu apa? Tahur ya tahirun bi nafsihi wa yutahhiru ghairuhu. Dia apa? Suci secara zatnya dan bisa juga apa? Mensucikan yang lainnya. Yang dinamakan dengan apa? Ma'ul mutlak. Yang dinamakan dengan apa? Ma'ul mutlak di sini. Seorang yang berwudu dengan air teh misalnya, dengan teh, sah nggak wudunya Azmi? Ini ada teh misalnya apa? Satu ember misalnya, wudu dengan air teh tersebut, sah nggak wudunya? Nah, tidak sah. Kenapa? Karena namanya bukan air lagi di sini, bukan mutlak lagi, tapi apa? Sudah berubah namanya menjadi apa? Menjadi air teh di sini. Maka apa? Tidak sah wudunya. Dan juga tidak apa? Sah juga apa? Dia menggunakan air teh tersebut untuk mandi. Tapi serazatnya dia apa? Suci. Artinya apa suci? Apa? Dia boleh diminum. Ya, boleh digunakan untuk yang lain, tapi apa? Dia tidak bisa mensucikan yang lainnya. Kemudian apalagi selain terakhir adalah wadukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Sama, kemudian apa ini khusus apa? Syarat ke-10-nya bagi orang yang apa? Daimul hadas. Orang yang apa? Yang mungkin apa? Nasallallahu al-afiyah wa salamah, ya. Semoga Allah SWT memberikan apa? Kita keselamatan dari apa? Dari daimul hadas. Daimul hadas ini apa? Yang hadasnya itu terus-menerus, istimror, tidak putus-putus. Seperti apa misalnya salisul baul, misalnya apa? Dia beser terus. Atau bagi perempuan apa? Mustahadah namanya. Darahnya itu keluar. Ya, tapi jangan dibayangkan darahnya itu apa? Keluarnya itu kuat seperti itu, tapi ya, dia netes misalnya apa? Darahnya itu keluar ya walaupun sedikit. Itu dikatakan dengan apa? Dengan daimul hadas namanya. Pada perempuan dikatakan apa? Mustahadah. Dia memiliki hukum tersendiri nantinya, mustahadah. Perempuan mustahadah. Atau misalnya apa? Dia misalnya apa? Salisul baul. Kencingnya itu tidak putus-putus. Ya. Yang ada sebagian manusia, sebagian orang, sebagian kaum muslimin dia apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ini. Yang makanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita tidak apa? Diberikan kesehatan, dan kita apa? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kesehatan. Nah, khusus bagi orang yang mengalami daimul hadas,
maka apa? Maka dia harus yang pertama apa? Dukhul waktu. Maka apa? Ketika dia berwudu itu apa? Harus apa? Setelah masuknya waktu. Misalnya apa? Ketika dia misalnya apa? Hendak melakukan sholat zuhur. Sekarang sholat zuhur jam berapa misalnya? Jam 12 kurang. Taruhlah misalnya apa? Kita taruh misalnya sekarang ini zuhur jam 11.45 misalnya waktu zuhur. Maka ketika dia hendak melakukan sholat zuhur, maka apa? Maka wudunya tersebut harus apa? Setelah masuknya waktu. Maka apa? Tidak sah kalau dia berwudu sebelum masuknya waktu. Berarti jam setengah 12 misalnya dia persiapan untuk apa? Sholat zuhur. Maka sepertinya apa? Tidak sah seperti ini. Nah, sepertinya tidak sah. Maka apa? Wudunya dia itu adalah apa? Setelah masuknya waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Wal muwalatu lidaimil hadas. Al muwalah. Ya, muwalah di sini apa? Ini maksud dengan muwalah di sini adalah apa? Ya, bagi orang perlu dipahami bahwasanya apa, bagi orang yang mengalami daimul hadas, ya, orang yang mengalami apa? Daimul hadas di sini itu apa? Yang pertama dia harus apa? Dia harus pertama kali apa? Dia harus apa? Menyumbat apa? Menyumbat ya lubang tempat keluar hadas tersebut. Dia sumbat terlebih dahulu. Kemudian apa? Kalau misalnya apa ini tidak cukup disumbat, maka apa? Harus diikat. Maka harus diikat. Nah, kemudian apa? Jarak antara perbuatan dia ini ya dengan toharoh, dengan wudhu itu apa? Tidak ada selang waktu yang lama. Dia harus segera. Misalnya apa? Ketika dia hendak berwudhu, maka apa? Setelah masuknya waktu, maka apa? Dia harus misalnya apa? Dia misalnya apa? Menyumbat ya menurut apa? Sumbatan pada apa? Pada lubang yang keluar ini. Supaya apa? Tidak keluar terus. Kemudian apalagi dia mengapa namanya itu? Diikat. Kalau misalnya itu tidak cukup. Nah, kemudian apalagi kemudian setelah itu apa? Dia harus segera melakukan apa? Melakukan toharoh, melakukan wudu. Maka apa? Tidak boleh ada selang waktu yang lama di situ. Ya. Kemudian apa? Setelah wudu, maka apa? Maka dia harus apa? Segera melaksanakan sholat. Itu yang dimaksud dengan apa? Mualah. Ya. Itu yang dimaksud dengan mualah. Maka dia bersegera. Jarak antara apa? Wudu dia setelah wudu pada sholat, maka tuh dia harus apa? Harus segera. Kecuali apa? Dikecualikan di sini apa? Ketika dia apa? Menunggu jamaah misalnya. Misalnya apa? Sholat zuhur, misalnya jam 12 kurang 15 misalnya. Setelah masuk waktu dia apa? Dia melakukan apa? Melakukan hal yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian apa? Dia berwudu. Nah, kemudian apa? Setelah dia berwudu, antara wudu tersebut sampai apa? Sholat jamaah misalnya ada waktu misalnya 15 menit misalnya. Maka kalau yang seperti ini apa? Tidak mengapa. Kalau yang seperti ini apa? Tidak mengapa. Kenapa? Karena hal yang seperti ini dikatakan apa? Untuk kemaslahatan sholat ya, li maslahati sholat. Demi apa? Kemaslahatan sholat. Seperti tidak mengapa. Tapi kalau misalnya apa di situ tidak ada ya, dia tidak menunggu jamaah misalnya. Misalnya apa? Dia makan terlebih dahulu atau dia minum terlebih dahulu atau dia ngobrol terlebih dahulu. Maka apa? Seperti ini, yang seperti ini tidak sah. Maka dia harus apa? Mengulangi lagi apa? Wudunya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Afwan alat akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.